Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Asbun dan Penilaian Bapak Asbun SPDN MPD. Berbahagia yang kami hormati Bapak Pengawas Pemerintah Bapak Joko Sudarmanto SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu kepala sekolah, dan yang kami banggakan Bapak Ibu guru kelas 1, kelas 4, guru agama, dan guru PJK. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga bisa bersilaturahim dalam rangka sharing Bapak Ibu. Kami masih belajar juga, jadi nanti kita sharing dan hasil akhirnya kami sudah sampaikan ke panitia. Hasil akhirnya adalah Bapak Ibu sudah punya draft KOSP. Jadi kami di sini nanti tidak akan memaparkan materi terlalu panjang lebar, tetapi akan kami ringkas. Yang hasil akhirnya nanti adalah Bapak Ibu bisa menyusun draft KOSP. Jadi selama 2 hari ke depan, tanggal 4 dan tanggal 16, insya Allah nanti tanggal 4 dengan saya hari ini, kemudian tanggal 16 nanti dengan tim kami, karena tanggal 16 mohon izin karena masih di Malang, jadi baru perjalanan pulang tadi. Jadi insya Allah nanti 16-nya dengan guru kami. Kemudian untuk teknis pada kesempatan hari ini, satu, nanti Bapak Ibu lenggahipun sesuai dengan sekolah masing-masing. Jadi nanti kepala sekolah berkumpul dengan Bapak Ibu gurunya, sehingga untuk pembahasan materi bab per bab itu sudah nyambung. Kalau nanti berjauhan nanti tidak match gitu. Jadi nanti lenggahipun sesuai dengan kelompok kelas, kelompok sekolah, kelas. Jadi kepala sekolah, Bapak Ibu guru nanti untuk mengisi LK. Kemudian sebagai bentuk penugasan nanti ada 5 LK, 5 kembar kerja yang untuk hari ini ada 3, untuk tanggal 16 ada 2, yang itu wajib diisi dan wajib dikumpulkan untuk mendapatkan sertifikat. Jika ada sertifikat. Jadi sebelum dibuat atau dikumpulkan, maka sertifikat tidak akan dikeluarkan. Yang ketiga, LK ini sudah kami susun sesuai dengan bab-bab yang ada di KOSP. Sehingga nanti tinggal copy paste LK1 itu akan jadi bab pertama, LK2 jadi bab kedua, dan seterusnya sampai ada 5 bab untuk KOSP. Jadi tinggal copy paste. Jadi Bapak Ibu kondur atau selesai kegiatan ini nanti sudah punya draft KOSP. Jadi untuk dikembangkan di tim pengembang itu sudah Bapak Ibu sudah punya datanya. Oleh karena itu kemarin kami juga mohon panitia untuk membawa satu KOSP yang kurikulum yang sudah dibuat tahun ini, jadi berarti dibawa untuk nanti ada sinkronisasi, misalnya ada visi, misi, tujuan. Ya. Kemudian profil sekolah yang untuk dijadikan bahan analisis karakteristik satuan pendidikan. Jadi bahannya itu. Karena struktur dari KOSP itu berbeda jauh dengan kurikulum 2013. Dulu kalau di bab pertama itu biasanya berisi terkait dengan undang-undang dan sebagainya, kebijakan dan sebagainya. Untuk bab 1 ini benar-benar yang dipotret adalah sekolah. Tetek bengeknya, petele sekolah itu sudah terpotret di situ. Sehingga ini menjadi panduan, dan mohon ditekankan Bapak Ibu, kurikulum ini bukan untuk sajen, ya. Jadi jangan sampai untuk sajen sehingga copy paste. Nah, ini tidak bisa di copy paste. KOSP itu tidak bisa di copy paste, benar-benar harus disusun Bapak Ibu sendiri. Jadi tidak sajen, nanti ada pengawas pada ditinggal ganti nama, kemudian belakangnya tidak dirubah, kemudian tinggal konsen dan sebagainya. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu copy paste, mungkin bab pertama aman, bab kedua nanti enggak aman karena tidak nyambung. Kejadian yang kemarin yang dikumpulkan banyak yang tidak copy paste, akhirnya kok iso ketemu iki jadwalnya kepiye, bingung dewe. Padahal itu kalau urutan dari bab 1 sampai ke terakhir itu maka akan ditemukan
runtutan. Dan akhirnya ikut kegiatan, gelar karya. Terus apa yang dinilai? Bingung. Yang penting ada produknya, bukan itu dan seterusnya. Jadi nanti kita pelan-pelan Bapak Ibu, kami juga masih belajar. Kami tahun ketiga ini untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi kami masih punya PR kelas 3 dan kelas 6 di tahun ini, dan ini baru prosesnya. Itu awalan Bapak Ibu. Jadi monggo, ini sudah duduknya sesuai belum sekolah. Ya, jadi monggo bisa sesuai sekolah. Nah ini belajar secara mandiri terkait dengan kurikulum pendidikan. Itu Bapak Ibu. Terkait dengan IKN, ini Bapak Ibu sudah yakin memilih IKN mandiri berubah secara sadar dan tanpa paksaan. IKN 2 sah. Ini karena Bapak Ibu, saya sampaikan ini dukanya dulu. Dukanya adalah kerja berat Bapak Ibu dan tidak berbiaya, tidak ada biaya. Bapak Ibu harus modal sendiri, modal dengan sendirinya. Terkait dengan kegiatan kurikulum Merdeka itu sangat banyak dan berbiaya besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya sampaikan, kalau Bapak Ibu sudah yakin, yuk kita mulai membuka lembaran baru terkait dengan kurikulum mandiri berubah atau IKN 2. Ini Bapak Ibu, perkenalkan, mungkin barangkali ada yang belum kenal, namanya saya Joko Kiswanto. Saya instansinya di SD Muhammadiyah Mujahidin, baru 3 tahun di Gunung Kidul. 20 Desember 2020 baru di Gunung Kidul. Walaupun saya asli Gunung Kidul, tapi lama tinggal di Sleman. Jadi baru pulang kampung 3 tahun ini. Sekarang mendapatkan amanah di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin. Mungkin barangkali ini ada Mbak Ibu Vivi, ini ada kelas di SMK Negeri 1. Jadi SMEA. Jadi saya jebolan SMEA. Nggak tahu dulu penjualan jadi. Itu Bapak Ibu. Kalau alamat rumah saya di dekat Masjid Suciati Saliman. Jadi kalau Bapak Ibu tindak di sana, tindak ke Masjid Suciati Saliman atau ke Kampung Flori atau ke Monjali, itu ya sekitar situ. Jadi saya timur Masjid Suciati Saliman, pinggir jalan, berseberangan dengan pom bensin. Jadi mungkin ibu saya, istri 1, 3 anak. Ini sekedar informasi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, untuk hari ini kita fokus terkait dengan kurikulum penyusunan KOSP. Jadi kenapa kami tidak menyampaikan apa itu IKN, apa itu profil pelajar Pancasila, atau apa itu terkait dengan asesmen. Jadi nanti kami membuat KOSP ini Bapak Ibu dengan sendirinya sudah membuka, sebenarnya sudah belajar itu, daripada nanti hanya mendengarkan kemudian ngantok-antok. Karena efek sawalan ini banyak lemak yang menumpuk, jadi kita bekerja. Dan LK sudah di share ya Bapak Ibu. Nanti kita mulai dari LK1. LK1 ini akan menjadi bab pertama terkait dengan KOSP. Harapannya selesai kegiatan ini Bapak Ibu sudah punya draft kurikulum, dan itu nanti akan diupload di pengumpulan tugas, pengumpulan LK untuk mendapatkan sertifikat untuk sesi BIMTEK ini. Kemudian bisa Bapak Ibu kompilasi untuk menjadi draft KOSP yang akan dikembangkan atau dilaksanakan di sekolah. Sekali lagi, ini bukan sajen Bapak Ibu, sehingga harus disusun dengan bersungguh-sungguh karena menjadi pedoman dari A sampai Z. Dari A sampai Z.
Hanya saja KSP pengembangan, pertama nanti Bapak Ibu kalau yang murni KSP tidak akan ditemukan kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulusan. Tidak akan muncul di situ. Tetapi kemarin dari tim menyampaikan pengusahaan penambahan dan diperbolehkan. Mungkin khusus dulu gitu, ada tambahan kriteria kelulusan dan kriteria kenaikan kelas sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar penilaian yang berlaku. Kemudian untuk yang bab pertama, nanti Bapak Ibu hari ini adalah menganalisis kondisi sekolah Bapak Ibu, mulai dari Sapras, mulai dari SDM, mulai dari kemitraan, mulai dari personal, baik guru, karyawan, dan peserta didiknya. Dianalisis, karena ini akan menjadi dasar kegiatan Bapak Ibu, termasuk nanti penentuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi proyek ini tidak ikut-ikutan, sesok perasaan, sesok ini, tapi harus berakar pada hasil analisis sekolah masing-masing. Di bergeraknya dari sana Bapak Ibu. Jadi tidak, kok kono ini kegiatan ini melu, kok kono ini. Dan di akhir tidak perlu ada panen karya. Jadi itu hanya salah satu, gelar karya itu hanya salah satu bentuk publikasi bahwa anak-anak didik kami itu menghasilkan karya. Dan yang kedua, tidak menentu produk. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berkaitan dengan produk, tetapi implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Jadi nilainya, bukan produknya. Kalau produk itu nanti 2 hari 3 hari kelar. Kalau pengamalan sikap itu minimal 3 pekan, 126 JP. Satu pekannya 35 JP standar bagi yang negeri, sekitar 3 pekan atau 1 bulan. Jadi itu. Kemudian ada visi misi tujuan yang dikembangkan di bab 2 yang nanti dikembangkan. Ini boleh mengganti Bapak Ibu, boleh mengganti untuk tahun ajaran baru atau menggunakan visi misi tujuan yang sudah ada, boleh. Jadi kemarin kita minta untuk membawa itu untuk meng-cross check. Mungkin ada beberapa yang berubah biasanya di tujuan. Kalau visi misinya mau pakai yang sekarang, maka mungkin tujuannya akan disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah ini nanti Bapak Ibu akan memilih nilai-nilai yang akan dikembangkan di tahun itu. Jadi tidak ujuk-ujuk, tetapi sudah harus didesain sejak awal. Temanya apa? Dimensi yang akan dikembangkan apa? Minimal 2 dimensi. Dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila, tapi minimal 2. Nah itu apa? Nanti menjadi kesepakatan. Kemudian kegiatannya apa dan seterusnya sampai bentuk penilaiannya. Kemudian struktur kurikulum sekolah ini ada 3, intra, ekstra, sama co-kurikuler. Nanti bisa disusun. Kemudian rencana pembelajaran yang dulu namanya modul RPP berubah jadi modul ajar, sekarang tinggal namanya rencana pembelajaran. Kalau dulu itemnya ada 13 komponen, mulai dari A sampai Z, tetapi disederhanakan menjadi 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Cukup 3. Jadi tidak selembar, tapi sederhana, bukan 1 lembar. Kemudian yang terakhir evaluasi kurikulum. Nanti ada kegiatan pendampingan, coaching, kemudian evaluasi dan seterusnya. Oke. Ini komponen ada 5 bab Bapak Ibu. KSP itu 5 bab. Tahun pertama memang cuma ada 4, kemudian dirubah menjadi ada evaluasi 4 dari 5 bab. Pertama bab 1 karakteristik satuan pendidikan, visi misi tujuan. Bab 2 pengorganisasian pembelajaran. Di bab 3 nanti ada ABC. Kemudian
bab 4 perencanaan pembelajaran, dan bab 5 adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi. Dan ini nanti yang bab 5 ini akan menjadi bagian atau salah satu bagian penyusunan RKAS terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, diklat, supervisi, kemudian pelatihan, dan seterusnya. Itu nanti dasarnya dari sini. Jadi ini benar-benar babonnya Bapak Ibu, kitab sucinya masing-masing sekolah. Jadi nanti kalau ada kendala, yang dibuka bukan yang lain tetapi KOSP. Jadi jangan sampai KOSP ini hanya sebatas sajen semata. Anggere wis ditandatangani rampung, sisanya masalah tidak pernah dibuka. Oke, Bapak Ibu, untuk yang pertama nanti ada halaman pengesahan untuk judul cover depan itu ada kesepakatan kemarin. Pertama judul KOSP apa, kemudian SD mana, kemudian ada NPSN, kemudian alamat sekolah. Untuk logo itu bagi sekolah negeri itu boleh menggunakan logo Tuturi Handayani saja, atau dua, logo sekolah dan logo Tuturi. Jadi logonya dua. Kanan kiri, yang logo Tuturi berarti sebelah kanan, kiri, ya paling tinggi yang kemudian yang sebelahnya logo sekolah. Karena ini apa Bapak Ibu? Karena ini adalah salah satu bentuk ilmiah, produk ilmiah dari Bapak Ibu. Kurikulum itu bentuk ilmiah. Oke. Kemudian ada halaman pengesahan, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran harus komplit, nanti akan ada detailnya. Karakteristik satuan pendidikan ini ada beberapa komponen. Di LK sudah dibuka Bapak Ibu LK-nya? Ada 3 A, B, C, G. Yang 1 peserta didik. Perlu ada analisis, assessment terkait dengan peserta didik, termasuk bagi sekolah yang ada ABK-nya. Dari 11 ada yang ABK Bapak Ibu sekolahnya? Inklusi, sekolah inklusi. Oke. Yang sekolah inklusi ada Bapak Ibu? Ada. Sudah punya hasil asesmen? Nanti bisa dicantumkan di situ. Kemudian bagi sekolah yang non inklusi tetapi ada anak atau diindikasikan ada anak yang dikategorikan ABK, itu perlu ada asesmen mandiri oleh sekolah. Jadi jangan sampai menurut pandangan Bapak Ibu guru, ini slow learner. Nah ini karena apa Bapak Ibu? Karena akan berkaitan dengan bab 4, yaitu KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi perlunya kenapa harus menyantumkan ini ada anak ABK, ABK-nya apa, asesmennya seperti apa, itu nanti terkait dengan bab 4. Sehingga nanti kalau ada kejadian anak kok tidak ulangan penilaian, terus nilainya kok kurang, Bapak Ibu tinggal melihat tabelnya. Oh, anak ini termasuk ini kemarin sudah disusun oleh sekolah, KKTP-nya sekian. Ini sudah jadi panduan. Kemudian pendidik dan tenaga pendidik. Nah, ini Bapak Ibu nanti menganalisis jumlah pendidiknya berapa, kemudian gendernya seperti apa, tingkat tempat tinggalnya di mana, berapa jauh dari sekolah, kemudian keahlian. Jadi umpamanya Bapak Ibu harus punya data guru A itu ahlinya apa. Misalnya guru A ahlinya nari. Nah, ini akan berkaitan dengan bab 3 terkait dengan ekstrakurikuler. Jadi Bapak Ibu akan ditanya nanti divalidasi KSP, ini guru ekstranya dari mana? Oh, dari guru sendiri. Apa alasannya? Dia punya kelebihan ini, punya sertifikat ini. Kalau ini gurunya tidak bisa ada ekstra,
sekolah punya ekstra, gurunya ngambil dari luar. Alasannya apa? Oh, karena di SDM sekolah tidak mumpuni sehingga kita harus cari di luar. Kualifikasinya apa yang di luar itu? Oh, ini punya data. Jadi ini juga sebagai perencanaan berbasis data, tidak ngawang, gitu. Tidak ngawang, tidak ngoyong. Jadi kebijakan program yang Bapak Ibu nanti akan turunkan di RKS dan sebagainya itu memang berbasis data. Yang ketiga, sosial, ekonomi, budaya, satuan pendidikan. Bapak Ibu bisa terkait dengan letak geografis sekolah. Letak geografis sekolahnya seperti apa? Berada di pedesaan kah, di pusat kota kah, di pinggiran kah, dan sebagainya. Budayanya bagaimana? Letak di keramaian kah, atau di pinggir perindustrian dan sebagainya. Ini nanti menjadi penekanan. Kemudian budaya lokalnya apa? Oh, di dekat itu ada sanggar tari. Oh, di dekat sekolah saya ada sanggar musik dan seterusnya. Itu ditampilkan. Karena nanti akan berefek pada profil pelajar Pancasila. Proyeknya. Kemudian di situ juga ada kemitraan, Bapak Ibu. Kemitraan. Jadi Bapak Ibu sekolahnya itu bermitra dengan siapa, ngapain. Misal SD Siraman 1 bermitra dengan Puskesmas 2 nomor 1. Terkait dengan apa? Oh, imunisasi, dokter kecil, kemudian sekolah sehat dan sebagainya. Diurai. Sekolah bekerja sama dengan bank, misalnya tabungan anak, misalnya, terus CSR dan sebagainya. Sekolah bekerja sama dengan balai kelurahan, kegiatan apa dan sebagainya itu dirinci di balai desa dan sebagainya. Dengan polisi apa, dengan kodim apa, misalnya, oh sebagai pembina upacara setiap secara berkala, misalnya, itu didata sehingga nanti karakteristik akan menjadi program-program runtutan di belakang. Jadi sudah terplanning kemitraan itu. Kemudian kalau itu ada sumber dana bisa dicantumkan juga. Jadi kegiatan kalau yang negeri misalnya ada dana sukarela dari masyarakat itu dicantumkan juga. Jadi terkait dengan karakteristik sumber daya manusia, sumber daya yang ada di sekolah itu dijadikan sebagai fondasi untuk pijakan kegiatan-kegiatan. Itu gambaran bab 1. Coba Pak, sebelum lanjut Pak. Nah, kalau kita sambungkan dengan LK agak beda ya Pak. Yang mana Bapak? Yang nomor 1 tadi kan. Jadi nomor 1 di sini harus secara pendidikan. Jadi termasuk letak geografis. Gitu. Yang kedua peserta didik. Yang ketiga PTK. Yang keempat Sarpras. Di sini susunannya susunannya berbeda. Ya, ini memang kalau yang ini dari dari pusat. Kemudian kita akan bedah satu-satu. Jadi ini bab 1 kita akan bedah. Jadi ini langsung kita ke bab 1. Ini gambaran dulu Bapak Ibu. Bab 1 terkait dengan karakteristik kesatuan pendidikan. Rinciannya Bapak Ibu di situ sudah ada LK, ada 3 yang harus diisi Bapak Ibu. Pertama terkait dengan letak geografis satuan pendidikan, itu Bapak Ibu di situ nanti memasukkan misalnya denah, bisa screenshot dengan di Dapodik bisa. Ini harus screenshot dengan di Dapodik. Kemudian letak lintang dan sebagainya dimasukkan. Batas letak astronomi letak astronomi bisa ditambahkan, kemudian batas barat, timur, utara, selatan dimasukkan. Dan dijelaskan sekolah Bapak Ibu itu dari pusat kota jaraknya berapa meter, berapa kilo dan seterusnya. Saya terkait dengan memotret kondisi sekolah Bapak Ibu secara geografis. Jadi detail, seperti kalau Bapak Ibu skripsi kemudian ada profil sekolah. Di situ komplit terkait dengan letak geografis, kemudian batas
barat, timur, selatan dan sebagainya, kondisi sekolahnya seperti apa, berseberangan dengan apa, berdekatan dengan apa, akses ke pusat kota berapa kilo dan seterusnya. Itu perlu Bapak Ibu. Kenapa? Nanti ini menjadi pijakan Bapak Ibu untuk kegiatan atau program. Misalnya ada sekolah yang ingin membuat program antar jemput. Nah, itu punya datanya. Karena aksesnya seperti ini. Itu Bapak Ibu. Kemudian lingkungan fisik dan sosial. Lingkungannya fisik, gedungnya seperti apa, dibangun tahun berapa kalau ada datanya. Jadi komplit betul. Dibuka itu, sekolahnya seperti ini. Tahun berdiri kapan, kemudian gedung dibuat tahun berapa, karena ini sebagai asesmen nanti kalau di kemudian hari ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terkait dengan fisik. Sosial, sarana prasarana yang dimiliki, silakan Bapak Ibu dituliskan berapa jumlah ruang kelasnya, ruang perpustakaan, musola punya tidak dan sebagainya. Pokoknya secara detail dan real. Kalau dapat kan bisa hapusin. Tapi kalau ini jangan Bapak Ibu, karena real yang akan menjadi data Bapak Ibu. Ini bab 1 terkait dengan karakteristik satuan pendidikan. Kemudian nanti karakteristik peserta didik, jumlah peserta didik real, laki-laki, perempuan. Kemudian kalau itu berbasis daerah, dusun, masing-masing dusun itu dipetakan. Jadi umpamanya Bapak Ibu, Yonasi kan Bapak Ibu datanya di awal sudah ada dengan apa? Siraman 1 itu dan dusun terdekat mana, jumlah siswanya berapa dan seterusnya. Agama yang dianut peserta didik ada berapa, kemudian jumlahnya berapa, tingkat ekonomi orang tua. Nah ini nanti untuk menjadi salah satu. Yang orang tuanya buruh berapa, yang PNS berapa, yang orang tuanya TNI Polri berapa. Nah ini jadi bahan Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu punya kegiatan misalnya ada orang tuanya TNI Polri, ya udah kita mengundang orang tua itu untuk menjadi narasumber, misalnya mengisi di upacara, menjadi pembina. Atau kita punya data orang tua yang buka warung. Nah kalau sekolah punya usaha, punya kegiatan, tinggal masukkan proposal kepada yang bersangkutan. Kita punya data, orang tuanya si A itu punya toko ban, punya warung gitu. Itu data. Jarak antar rumah dengan sekolah berapa? Kemudian kelompok peserta didik. Ini bisa ditinjau dari gaya belajar atau Bapak Ibu hasil asesmen tadi. Misalnya ada yang slow learner ada berapa, terus berapa margin ininya, hasil tesnya, kemudian ketunaan yang lain ada enggak, gitu. Seperti itu. Kemudian peserta didik inklusi, nah, ini nanti akan jadi bahan. Ini terkait dengan karakteristik peserta didik. Kemudian karakteristik pendidik dan teknik, kualifikasi, yang sudah S1 berapa, yang S2 berapa, yang masih menempuh berapa, yang linear berapa. Kemudian kompetensi khusus yang dimiliki. Nah, yang tadi saya sampaikan, di guru itu didata dia punya sertifikat apa. Dia sudah punya sertifikat penari, dia sudah punya sertifikat IT, dia sudah punya sertifikat jelajah alam dan sebagainya. Itu didata sehingga nanti Bapak Ibu punya, saya guru ekstra, saya ngambilnya Pak ini. Alasannya apa? Beliau punya sertifikat TIK. Jadi sudah. Kemudian prestasi pendidik dan tenaga pendidik, bisa disampaikan gambarannya yang tahun lalu, atau sekolah itu punya keunikan apa, atau apa nilainya yang dikembangkan sekolah bisa dimasukkan juga. Itu bab 1. Kemudian ada sarana prasarana Bapak Ibu. Perencanaan pembelajaran nanti punya apa saja, kemudian rencana pembelajarannya modelnya seperti apa, kemudian digitalisasi, pantauan kesehatan anak dan seterusnya. Ada nggak sarana prasarana itu? Tempat ibadah ada nggak, kapasitas berapa dan seterusnya. Itu detail ada.
Kemudian fasilitas sekolah. Oke, fasilitasnya apa? Silahkan ditulis jumlah kursinya berapa, mejanya berapa, dan seterusnya. Kemudian kemitraan yang saya bawa. Punya enggak kemitraan dengan perguruan tinggi? Ya, misalnya UNJ, UST, UAD, UMY, terus ngapain saja? Oh, pendampingan apa dan seterusnya. Sampai kesehatan, Polres dan Kodim, perpustakaan, taman baca, perbankan, desa atau karang taruna. Jadi dipotret Bapak Ibu. Ini isinya bab 1. Kalau kemarin mungkin copy paste, dikirimin Pak Pengawas sama gitu. Ya itu. Jadi sebenarnya ini Bapak Ibu yang harus dipikirkan matang-matang ini bab 1. Dan ini adalah harus dikomunikasikan dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik. Ini bab 1 isinya ini Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang perlu dikomunikasikan? Monggo Bu. Sebentar. Apakah kita melakukan kegiatan dengan misalnya dengan UND ataukah harus berpertemuan misalnya atau segala kegiatan yang terkait dengan kemitraan 1 Bapak Ibu yang sudah pernah terjalin, baik itu ber-MOU atau yang belum. Kalau saya rasa lebih baik yang ber-MOU karena nanti efeknya adalah ke akreditasi. Jadi sudah, oh ini ada MOU, berarti akreditasinya tinggal koneksikan berapa MOU-nya dengan siapa saja. Gitu. Jadi kegiatan yang 1 terkait dengan yang kemarin sudah. Kemudian ada evaluasi yang tahun akan datang, misalnya akan dilakukan, itu juga boleh dimasukkan. Tetapi yang utama adalah yang sudah berjalan. Gitu. Bu. Sakit monggo itu tergantung. Silahkan Bapak Ibu menceritakan secara real sekolah panjenengan. Jadi jangan kalau di Tabodi kan mengada-ada di Tabodi ini. Oh, TIK bagus, Sapras bagus untuk mengejar biar akreditasinya. Ya. Tapi nanti setelah akreditasi selesai untuk mendapatkan mendapatkan bantuan terus diturunkan. Nah itu. Nah kalau yang kurikulum karena ini babon pegangan Bapak Ibu ya real. Sehingga kita itu belum punya ruangan UKS sendiri sehingga tahun depan harus ada pengusulan seperti itu. Begitu. Ya. Mungkin mulai diisi draftnya atau malah sepadan.